Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Fatah Awaludin dari Institut Agama Islam Al-Zaitun Indonesia, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan membahas buku Ta'alim Muta'alim karya Syekh Zarnuji. Ini bukunya. Nah, dalam buku Ta'alim Muta'alim ini menjelaskan bagaimana adab seorang murid itu ketika mencari ilmu. Dalam buku ini juga saya akan menjelaskan bab 5, yaitu pasal fijidi wal muhdabati wal himati. Artinya pasal kesungguhan belajar, kontinuitas dan cita-cita. Lanjut yuk, let's go. Baik teman-teman, kita akan lanjut ke halaman 27. Wa ansitu li ba'dihim idza maqtazadu ilmi bi ilmi. Jikalau orang alim muliakan ilmunya, fa ilmu fikih aula bi'tizazi, maka ilmu fikih itu akan membawanya ke sana. Maksud yang dijelaskan di sini. Jadi orang berilmu sebaiknya mempelajari ilmu fikih. Kenapa kita harus mempelajari ilmu fikih? Karena ilmu fikih itu membahas persoalan kehidupan sehari-hari dan bagaimana cara mengerjakannya berdasarkan hukum-hukumnya. Fakam thayyiba yafuhu wala kamiski, wakam toiri yatiru wala kabazi. Banyak parfum yang semerbak namun tidak seperti misik. Banyak burung terbang namun tidak seperti Raja Wali. Apa yang maksud di sini? Jadi yang dimaksud di sini itu banyak orang yang berilmu tapi tidak seperti orang yang berilmu tapi ilmunya itu diamalkan, begitu teman-teman. Faun situ liba'dihim. Sebagian ulama berkata, afiku afasu sayin anta dakhilu. Ilmu fikih itu ilmu yang paling berharga yang sepatutnya kamu pelajari. Mengapa kita harus mempelajari ilmu fikih? Jadi dalam ilmu fikih itu menjelaskan bagaimana cara kita menjalani hidup sedetail-detailnya berdasarkan hukumnya. Man yadrusil ilma lam tadrus mafahiruhu. Siapa yang mencari ilmu maka tak akan habis kebanggaan ilmunya. Maksudnya bagaimana? Jadi ketika kita mencari pekerjaan atau kita bekerja, maka pekerjaan itu pasti akan didasari ilmu. Nah, dari situlah ilmu akan membuat kita tidak akan habis kebanggaan, gitu. Fajhat li nafsika ma asbahta tajhaluhu. Maka berjuanglah atau bersungguh-sungguh untuk mempelajari sesuatu yang belum kamu ketahui. Maksudnya bagaimana? Maksudnya bersungguh-sungguhlah kamu mencari ilmu, walau ilmu itu tidak tahu akan mengarah kita kemana. Bisa saja ilmu itu bisa membantu kita untuk mencapai cita-cita yang ingin kita capai, gitu. Fa awal ilmi iqbalu wa akhiruhu. Karena ilmu itu membawa keuntungan di dunia dan di akhirat. Jadi orang yang berilmu itu pasti dijanjikan oleh Allah akan diberikan kemudahan, keuntungan di dunia dan di akhirat nanti. Wa kafa bila dilang ilmi wal fiqhi wal fahmi da'iyan wa ba'isan il akili ala tahsilil ilmi wa qad yatawallad. Lanjutnya mempelajari ilmu fikih dapat mendorong akal untuk memperoleh ilmu-ilmu yang lain. Jadi kita mempelajari ilmu fikih itu di sini dapat mendorong akal kita untuk memperoleh ilmu yang lain. Nah, begitu. Al-kaslu minal bagumi warutubat. Nah, rasa malas itu kadang timbul dari dahak dan kebanyakan kadar air. Nah, wa tariqu taqlilihi taqlilu ta'am. Cara menanggulanginya dengan mengurangi makan. Nah, jadi misalnya kebanyakan kadar air dan dahak dalam tubuh kita, maka
cara menambah itu dengan mengurangi makan seperti itu supaya kita tidak malas. Kila itafaku sab'una nabiyya ala anna kasrotani yani min kasrotil balgom. Dikatakan 70 nabi telah sepakat bahwa lupa disebabkan kebanyakan dahak. Kasrotul balgomi min kasrotil surbil ma'i. Dan banyak dahak disebabkan banyak minum. Wa kasrotul surbil ma'i min kasrotil akli. Dan banyak minum disebabkan banyak makan. Wal hubzu yabisu yaqta'u balgom. Roti kering dapat menghilangkan dahak. Nah, jadi di sini roti kering itu dapat menghilangkan dahak itu gitu. Wa kaza aklu zabibi ala riki yaqta'u balgom. Anggur kering juga dapat menghilangkan dahak. Nah, jadi di sini juga dijelaskan anggur kering itu juga dapat menghilangkan dahak. Jadi kita tidak boleh makan banyak-banyak ya. Wala yuksiru minhu hatta la tahta ja ila surbil ma'i fayazida balgom. Tapi jangan banyak supaya tidak haus. Kalau banyak minum maka menambahkan dahak gitu. Wasiwaku yuqallilu balgom. Di sini dijelaskan bersiwak juga dapat mengurangi dahak. Wa yazidu fi hibzi wa fasohati. Dapat menguatkan hafalan dan menyebabkan fasih. Jadi bersiwak itu membuat kita dapat menguatkan hafalan dan menyebabkan fasih dalam membaca. Fa innahu sunnatu saniyatu yazidu fi sawabi usolati wa qiraatil Qur'an wa kadzalika qai'u yuqallilu balgom wa rutubat. Bersiwak itu juga hukumnya sunnah. Nah, di sini sunnah juga dapat menambah pahala pada saat kita melakukan sholat, terus pada saat kita membaca Al-Quran mendapat pahala juga. Terus muntah juga dapat mengurangi kadar air. Jadi bersiwak tadi itu maksudnya sebelum kita menuntut ilmu sebaiknya kita bersiwak. Di dalam bersiwak itu ada keutamaannya, yaitu dapat mengeluarkan hafalan dan menyebabkan fasih begitu. Wa tariqu taqlilil akli ta'ammulu fi manafihi qillatil akli. Adapun cara mengurangi makan adalah dengan cara memikirkan manfaat makan sedikit itu. Jadi supaya kita dapat mengurangi makan itu kita harus memikirkan bagaimana atau manfaat dari makan sedikit itu. Seperti apa manfaat sedikit itu? Di sini dijelaskan wahiya sahihatu wa ifatu wal isaru, yaitu dapat menyehatkan badan, menumbuhkan sifat waro dan sikap mengalah gitu. Jadi sikap mengalah itu seperti apa? Jadi ketika kita belum terlalu lapar atau belum lapar, sebaiknya jika kita memiliki makanan kita mendahulukan orang yang sedang kelaparan gitu. Wakila, ada yang berkata, ada yang menceritakan fiha fa'arun summa arun sakoul mar'i min ajli to'am. Tercela dan tercela orang yang celaka karena makan. Jadi kebanyakan makan itu orang akan tercela, karena dalam banyaknya makan itu juga banyak sumber dari penyakit seperti itu. Anin Nabi alaihi salatu wasalam anahu qala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satu yabghiduhumullahu ta'ala min ghairi khurmin. Ada 3 kelompok manusia yang dimurkai Allah tanpa dosa, yaitu akulu, al-bakhiluhu, al-mutakabbiru. Orang yang banyak makan, orang yang kikir, dan orang yang sombong. Di sini Allah murka kepada seseorang, tapi dia
tidak dikenakan dosa. Kenapa? Nah, yang pertama itu orang yang banyak makan. Kenapa sih dimurkai? Karena banyak makan itu banyak menimbulkan penyakit. Nah, Allah tidak suka hambanya yang menyakiti dirinya sendiri seperti itu. Terus dikatakan juga di sini termasuk mengurangi makan. Wa ta'ammulu fi madori kasrotul akli. Nah, termasuk cara mengurangi makan yaitu wahia amrodu wa kalalatul tabai, yaitu bagaimana kita memikirkan bahaya dari banyak makan tersebutnya itu. Banyak makan tersebut itu dapat mudah terserang penyakit dan mengakibatkan beban otak termasuk malas. Jadi lebih baik kita makan secukupnya ketimbang harus makan banyak-banyak seperti itu. Daripada sakit, terus sakit itu kita membuat malas untuk mencari ilmu, lebih baik kita sedikitkan makan seperti itu. Kila albitnatu tadahibu fitnatu, dikatakan perut yang penuh itu dapat menghilangkan kegelisahan. Maksudnya banyak makan itu kan dapat menyebabkan timbulnya banyak penyakit. Ketika orang malas, ketika orang sudah kurang penyakit, maka dia akan malas. Nah, malas itu akan menyebabkan kita malas berpikir. Nah, disitulah kenapa perut yang penuh itu dapat menghilangkan kecerdasan seseorang. Nah, terus ada lagi Hukiya an Jalinusa anahu qala. Jalinusa berkata, Arumanu ma'un kulu wasama kador. Buah delima seluruhnya berguna, sedangkan ikan seluruhnya membahayakan. Maksudnya lebih baik dalam ilmu itu kita makan makanan yang baik ketimbang harus makan makanan yang tidak jelas atau membahayakan. Nah, tapi ada juga perbandingan seperti ini. Kulu qalilu samaki khairu min kasirin. Sedikit makan ikan lebih baik daripada makan buah delima. Lebih baik daripada banyak makan delima. Maksudnya lebih baik makan kita di porsi ketimbang harus banyak makan makanan begitu. Karena wafihi itlaqul mali, karena banyak makan itu menyebabkan pemborosan seperti itu. Wal aklu fauqas sibai dororul mafdu. Makan terlalu kenyang itu membahayakan. Yastahiku bihil iqoba fidaril akhirati. Bahkan karena banyak makan orang akan menerima siksa di akhirat. Maksudnya kenapa kita tidak boleh makan terlalu kenyang atau makan di atas kenyang? Soalnya seperti ini. Kalau kita kenyang tapi tetangga kita atau teman kita yang kelaparan tapi kita makan gitu, jadi tidak boleh seperti itu. Mungkin bisa menyebabkan orang yang kelaparan itu syirik atau dengki kepada kita gitu. Maka orang yang makan di atas kenyang itu akan menerima sisa di akhirat. Wal aqulu bagidu fil qulubi. Orang yang banyak makan biasanya tidak disukai teman. Kenapa sih orang banyak makan tidak disukai teman? Karena biasanya orang banyak makan itu malas. Nah, seorang teman atau orang yang rajin tidak suka kepada orang yang malas-malasan seperti itu. Wa tariqu taqlidil aqli an yaqula imata dasimata wa yaqaddima fil aqli al-tofa wal ashab. Cara mengurangi makan itu diantaranya adalah dengan mengurangi makan yang berlemak.
wala yakula ma'ajiani, jangan makan bersama orang-orang yang lapar. Maksudnya kenapa? Maksudnya di sini kita tidak boleh makan bersama orang-orang yang lapar karena ditakutkan atau dikhawatirkan makan kita akan berlebihan seperti orang-orang tersebut. Dikhawatirkan kita akan mengikuti kebiasaan orang-orang yang lapar tersebut, seperti itu. Illa idza kana lahu ardu sahihun, boleh banyak makan kalau ada tujuan yang benar. Fi kasrotil akli bihan yatakawa bihi ala siyami wa usolati wal akmali usakroti falahudal. Boleh banyak makan kalau ada tujuan yang benar, misalnya supaya kuat berpuasa, supaya kuat sholat, dan supaya kuat untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat, seperti itu. Baik teman-teman, tadi adalah pembahasan dari bab 5 atau pasal 5, yaitu jadi wal mudabati wal himati. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama yaitu dari Riza. Pertanyaannya, apa manfaat kita dalam bersiwak? Jadi kan siwak itu sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Dalam bersiwak itu manfaatnya yang pertama dapat menguatkan hafalan, menyebabkan fasih. Itu manfaat dari bersiwak. Selanjutnya pertanyaan dari Alfa, yaitu bentuk pertanyaannya, menurut Anda mengapa kita harus belajar ilmu fikih? Kenapa sih kita harus belajar ilmu fikih? Karena dalam fikih itu mempelajari berbagai hal kehidupan berdasarkan hukum-hukumnya. Jadi di ilmu fikih itu atau di pelajaran fikih itu dijelaskan bagaimana kita menjalani kehidupan sehari-hari secara detail berdasarkan hukum gitu, seperti itu. Nah, terus selanjutnya ada pertanyaan dari Dan. Pertanyaannya, bagaimana cara menjaga pola makan yang baik sehingga tidak mengganggu dalam mencari ilmu? Nah, jadi di sini itu yang pertama kita harus lakukan untuk menjaga pola makan, yang pertama mengurangi makan kita, porsi makan kita. Jadi lebih baik kita mengurangi porsi makan ketimbang harus makan berlebihan, karena dalam makan berlebihan itu banyak sumber penyakit. Terus makan berlebihan juga itu adalah pemborosan, seperti itu. Dan jika kita memiliki makanan yang lebih baik, kita membagi ke teman gitu. Jadi kita ada sifat waro, seperti itu. Sekian. Jangan lupa komen di bawah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.